Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Aulia Tita Prasetyo dari kelas 11 MIPA 2, absen 14. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli sendiri adalah seorang fisikawan dan matematikawan asal Swiss, lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1700 di Republik Belanda. Selanjutnya ada sejarah hukum Bernoulli. Setelah menetap selama 7 tahun di Rusia, Bernoulli memutuskan kembali ke Universitas Basel. Di sana ia dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir adalah fisika. Pada tahun 1738, Bernoulli menerbitkan buku yang berjudul Hidrodinamika, yang membahas secara baik gerakan cairan. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hidrodinamika memuat hasil terpenting Bernoulli, yang akhirnya menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara itu, kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli berlaku bagi unsur gas maupun cairan. Ia jugalah yang menunjukkan bahwa cairan yang mengalir dalam beberapa lapisan memiliki gerakan lebih mulus dan membutuhkan energi yang lebih sedikit dibanding aliran turbulen. Hal itulah yang kemudian diterapkan dalam pergerakan pesawat. Adapun bunyi hukum Bernoulli, bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa asas Bernoulli memiliki persamaan P1 ditambah setengah ρ1 V1 kuadrat ditambah ρ1 kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ2 V2 kuadrat ditambah ρ2 kali G kali H2. Selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli pada era modern. Yang pertama ada semprotan. Kecepatan udara V2 yang keluar di ujung pipa tabung lebih tinggi dari kecepatan piston V1. Tingginya kecepatan V2 menyebabkan tekanan P2 di sekitar ujung pipa menjadi turun. Tekanan P2 menjadi lebih rendah dari tekanan permukaan cairan P3 yang berada di dalam tandon. Akibatnya ada perbedaan tekanan ini, maka cairan akan bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi P3 menuju tempat bertekanan rendah P2. Cairan bergerak dengan kecepatan V3 menuju ujung pipa yang bertekanan P2 yang lebih rendah. Ketika cairan keluar dari tandon, maka cairan akan terdorong oleh semburan udara dari ujung pipa tabung membentuk semburan kabut halus. Penerapan yang kedua adalah tangki air bocor. Luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bagian bawah, sehingga air di bagian atas tidak banyak bergerak. Nah, kecepatannya dianggap sama dengan 0. Penerapan yang ketiga adalah cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak akan ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanan menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Penerapan yang keempat adalah menekan selang air. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil dengan cara menaruh jempol setengah menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang, sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Maka dari itu, jika terkena tangan akan menjadi sakit. Penerapan yang terakhir adalah gaya angkat pesawat. Dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modelnya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah, supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bawah itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat.
Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat. Poin terakhir adalah fenomena yang mendasari. Persamaan hukum Bernoulli sangat berkaitan erat dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida dan massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial, bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Sekian penjelasan presentasi hukum Bernoulli dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.